Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Ibu berharap kalian selalu dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Ketemu lagi nih bersama Ibu Afkaria Sofa Putri. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi fisika yang berkenaan mengenai besaran pokok dan besaran turunan. Akan tetapi, sebelum masuk ke materi, alangkah lebih baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Next. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini yaitu yang pertama, mampu menjelaskan apa itu besaran pokok dan besaran turunan. Yang kedua, mampu menjelaskan dimensi besaran pokok dan besaran turunan. Yang ketiga, mampu menganalisis dimensi dari besaran turunan. Nah, sebelum masuk yang lebih lanjut lagi, Ibu mau tanya, kalian pernah nggak sih diukur berat badannya, ditimbang berat badannya? Pernah nggak kalian diukur tinggi badannya? Kalau pernah, itu adalah contoh dari besaran pokok. Lalu, apa itu besaran? Nah, besaran adalah besaran dalam fisika diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat diukur serta memiliki besaran dan juga satuan. Nah, ada yang diukur, ada juga yang tidak dapat diukur. Apa sih yang dapat diukur? Contoh yang dapat diukur yaitu ada panjang, ada massa, ada luas, ada volume, ada kecepatan, dan masih banyak lagi. Nah, contoh yang tidak dapat diukur apa? Ada kejujuran, ada kebahagiaan, ada kasih sayang, ada cinta, ada juga kenyamanan. Itu adalah contoh yang tidak dapat diukur. Itulah alasannya mengapa dalamnya lautan dapat diukur, tapi dalamnya hati seseorang tidak dapat diukur. Next. Menurut satuannya, besaran dibagi menjadi dua. Ada besaran pokok dan juga ada besaran turunan. Nah, apa itu besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah disepakati bersama oleh para ilmuwan dan dijadikan sebagai ukuran dasar. Bisa dilihat di sini ada tabelnya yang sudah Ibu buat. Ada contoh dari besaran pokok, ada juga satuan internasionalnya, ada juga singkatan dan juga ada dimensinya. Nih, besaran pokoknya ada 7, yaitu yang pertama ada panjang. Panjang satuan internasionalnya ialah meter. Yang kedua ada massa. Massa satuan internasionalnya ialah kilogram. Yang ketiga ada waktu. Waktu satuan internasionalnya ialah sekon. Yang keempat ada kuat arus listrik, satuan internasionalnya ialah ampere. Yang kelima ada suhu, satuan internasional suhu ialah Kelvin. Yang keenam ada jumlah zat, satuan internasionalnya mol. Dan juga yang terakhir ada intensitas cahaya, satuan internasional intensitas cahaya ialah kandela. Bisa dilihat di situ singkatan-singkatannya dan juga ada dimensi-dimensinya, bisa dilihat ya di dalam tabel. Next. Selanjutnya ialah alat ukur dari besaran pokok. Yang pertama, besaran pokok panjang. Alat ukurnya apa? Ada mistar atau penggaris, ada jangka sorong, ada mikrometer skrup, ada juga rollmeter. Nah, untuk yang massa, alat ukurnya apa? Ada neraca digital, ada neraca 4 lengan, ada timbangan di pasar. Untuk yang ada di pasar bisa kita memakai timbangan, biasanya kita mau timbang-timbang bahan makanan, bahan pokok, kita pakai timbangan. Nah, itu disebut juga dengan neraca, alat ukur massa. Atau ada juga timbangan untuk menimbang berat badan kita. Nah, terus alat ukur untuk mengukur waktu. Ada jam dinding, ada jam tangan, ada jam pasir, ada juga stopwatch. Baik itu stopwatch analog maupun stopwatch digital. Nah, selanjutnya adalah alat ukur untuk mengukur kuat arus listrik, yaitu multimeter. Ada multimeter digital, ada multimeter analog. Next adalah alat ukur untuk mengukur suhu, yaitu namanya termometer. Nah, selanjutnya adalah alat ukur untuk mengukur jumlah zat. Di sini ada gambarnya alat ukur untuk mengukur jumlah zat, dan di sini adalah alat ukur untuk mengukur intensitas cahaya. Bisa dilihat ya sama kalian semua, di sini adalah gambar dari alat ukur untuk mengukur jumlah zat dan juga intensitas cahaya. Next. Tadi kita sudah membahas besaran pokok. Sekarang kita masuk nih dengan besaran turunan. Apa sih Bu besaran turunan itu? Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok, atau besaran turunan
turunan adalah pengembangan dari besaran pokok. Apa Bu contohnya? Bisa dilihat di sini tabelnya. Tabel yang sudah Ibu sediakan, ada tabel, ada contoh dari besaran turunan. Di sini juga ada satuan internasionalnya dan di sini ada dimensi-dimensinya. Bisa dilihat ya dimensi-dimensinya. Kalian pasti bingung dimensi-dimensi itu dapatnya dari mana sih Bu? Untuk menjawab kebingungan itu, Ibu akan ngebahas salah satu contoh dari dimensi. Next. Nah, kita ambil contoh untuk yang dimensi gaya ya. Kita ketahui bahwa rumus awal gaya itu adalah F sama dengan M dikali A. M itu adalah massa, A itu adalah percepatan. M, massa, dimensinya apa? Coba kita lihat tabel yang besaran pokok tadi. M, massa itu dimensinya adalah M. Jadi, M dimensinya adalah M. Untuk yang A, percepatan, kita harus tahu dulu rumus awal percepatan apa? Yaitu kecepatan dibagi dengan waktu. Nah, kecepatan dimensinya apa? Yaitu LT minus 1. Nah, untuk waktu dimensinya adalah T. LT minus 1 dibagi dengan T, T-nya naik ke atas berarti LT minus 2. Balik ke rumus, F sama dengan M kali A, berarti M dikali LT minus 2. Hasilnya adalah MLT-2. Itulah alasan mengapa dimensi gaya didapatkan hasil MLT-2. Next. Nah, di sini Ibu sediakan latihan. Ada latihan soal dari nomor 1 sampai nomor 3. Ibu harap ini kalian dapat mengerjakan secara individu di rumahnya masing-masing sebagai bahan latihan dari materi yang telah Ibu sampaikan. Karena dari latihan-latihan ini, Ibu akan melihat dan mengukur sejauh manakah pemahaman kalian mengenai materi yang telah Ibu sampaikan. Next. Baiklah anak-anak, telah sampailah kita di ujung materi, di mana Ibu akan menyimpulkan hasil dari belajar kita hari ini. Yaitu yang pertama, besaran itu menurut satuannya dibedakan menjadi 2. Ada besaran pokok dan ada besaran satuan. Nah, besaran pokok itu apa? Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah disepakati oleh para ilmuwan dan dijadikan sebagai ukuran dasar. Dan besaran satuan adalah besaran dari pengembangan besaran pokok, atau besaran turunan adalah turunannya dari besaran pokok. Nah, yang kedua adalah dimensi besaran pokok dan dimensi besaran turunan itu sangat berbeda. Apa yang membedakannya? Bisa dilihat bahwasanya kalau besaran turunan itu adalah pengembangan dari besaran pokok. Nah, untuk yang ketiga, dimensi dari besaran turunan itu dihasilkan berdasarkan rumus awal yang kita pakai. Seperti itu anak-anak, kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Ibu berharap apa yang telah Ibu sampaikan dan apa yang telah Ibu jelaskan barusan dapat kalian pahami dengan baik sebagai bahan dasar ajar kalian mengenai materi fisika selanjutnya. Mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahul musta'an ila ahsanil hal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.